Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala kemudahannya, dengan semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih bisa berjumpa di sore hari, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Jumat, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah, dan kemudian kita dilanjutkan dengan kajian yang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus dengan pemahaman para sahabat? Karena sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang tahu apa keinginan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan tugas kita hanya copy paste. Dalam beragama itu cukup copy dan paste, mudah. Cukup kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sesuai pemahaman para sahabat. Alhamdulillah, kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman, ya. Kita mengadakan majelis ilmu dengan tidak ada gangguan, yaitu semua karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan pembahasan kita kali ini masih seputar dengan musibah atau ujian atau cobaan. Ini yang sering kita dengar. Karena ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, semua manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak akan pernah luput dari yang namanya ujian atau cobaan. Semua pasti akan diuji, baik berupa kesenangan atau kesusahan. Ujian itu berupa kesenangan atau kesusahan. Dan hal itu adalah sunnatullah. Sunnatullah yang berlaku bagi semua manusia. Semua insan pasti pernah merasakan ujian. Baik itu orang yang beriman atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua akan diuji.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, beliau menafsirkan ayat ini. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, kami menguji kamu. Kamu itu maksudnya siapa? Manusia. Nanti kalau konteksnya umum, ini ditujukan untuk orang yang beriman maupun orang kafir. Kalau khusus orang yang beriman, Allah pasti akan memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kalau umum, ya ayyuhan nas. Kalau khusus untuk orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil secara umum. Atau ayat ini ditujukan untuk umum. Allah akan menguji kita dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah, kata Allah, kamu akan dikembalikan. Kata Ibnu Katsir, Allah atau kami menguji kamu wahai manusia, terkadang dengan bencana, dan terkadang juga dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Ini tafsirnya Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala. Bismillah. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum, kebahagiaan yang hakiki di dunia yaitu kebahagiaan hidup dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang sangat tinggi dan hikmah yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup kita semua. Dan dari situ, hanya dengan berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Jadi kalau kita melihat ada orang yang hidupnya bahagia sedangkan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu tipu daya syaitan. Sering nggak kita melihat? Pernah nggak? Pernah, bahkan banyak ya. Lihat orang kayaknya bahagia, tapi nggak pernah sholat. Jangankan kajian, duduk di kajian, sholat aja enggak. Tapi hidupnya enak, terlihat bahagia terus. Setiap weekend keluar kota, ya kan? Setiap weekend pergi kemana, berlibur bersama keluarga, ya. Terlihat bahagia. Tapi itu semua tipu daya syaitan. Lihat suami istri, ya, bahagia, tapi dia tidak mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang suami tidak peduli mana halal mana haram yang dibawa pulang untuk keluarganya. Maka sejatinya mereka tidak bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu,"
wahai orang-orang yang beriman. Yang merasa beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi kemaslahatan, kebaikan untuk hidupmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini. Kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang bermanfaat itu hanya didapatkan dengan memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, maka dia tidak akan pernah merasakan kehidupan yang baik. Meskipun dia memiliki kehidupan yang juga dimiliki binatang, bahkan binatang yang paling hina. Jadi kehidupan yang paling baik adalah ketika dia mengenal atau dia memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik secara lahir maupun secara batin. Ini kebahagiaan yang sebenar-benarnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb-mu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, yaitu keutamaan di akhirat nanti. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar, minta ampun setiap hari minimal berapa kali? 70 kali. Dalam riwayat lain tidak kurang dari 100 kali. Nabi orang yang telah diampuni dosanya baik sesudah ataupun sebelum dia melakukan, masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang belum jelas, masih samar-samar, diampuni apa enggaknya kita nggak tahu, tapi tetap kita harus berhusnuzon. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta ampun kepada Allah, kepada Rabb-mu, dan bertaubat ketika kita melakukan kesalahan. Taubat yang benar-benar taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya bertaubat, bukan taubat sambel, ya. Hari ini taubat, nanti sore, nanti malam ngulangi lagi, besok paginya ngulangi lagi, besok istighfar lagi, ngulangi lagi. Tapi dia tidak ada kemauan, tidak ada rasa untuk berusaha berhenti melakukan dosa tersebut. Ya bukan berarti orang yang sudah bertaubat itu dijamin tidak melakukan dosa lagi, enggak. Kata para ulama, manusia melakukan dosa itu seperti manusia yang merasakan lapar, manusia yang merasakan haus, yaitu sudah sunatullah. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa yaitu orang yang bertaubat. Dan ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Bicara tentang masalah atau musibah, bagaimana sikap kita? Sikap kita
ketika menghadapi masalah atau menghadapi musibah. Dikarenakan kita seorang mukmin yang diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kita memiliki kebahagiaan yang hakiki di dalam hati. Apabila seorang mukmin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bertakwa maka dia akan memiliki kebahagiaan di dalam hatinya. Maka masalah apapun yang dihadapinya di dunia, selagi itu perkara dunia, itu tidak akan membuatnya mengeluh, apalagi ngeluhnya sama makhluk, dan tidak akan membuatnya stres. Kalau berpikir wajar ya, manusiawi, gimana caranya masalah ini terpecahkan. Tapi kalau sampai stres, ya depresi, ini bukan sikap seorang Muslim ketika menghadapi masalah. Ya, ustadznya ini nggak punya masalah nih. Semuanya itu punya masalah, Pak. Masalah yang kita jelaskan di sini, semuanya itu pasti punya masalah. Ada yang masalah keluarga, ada yang masalah pekerjaan, ada yang masalah ekonomi. Rata-rata ekonomi ya. Karena kalau nurutin gaya hidup kayaknya kurang terus. Tapi kalau untuk biaya hidup, insya Allah rezeki yang Allah turunkan itu cukup. Yang seharinya nih orang 3 bisa makan sehari ya ini 60-50 ribu cukup. Tapi karena gaya hidup ya kurang. Pagi makan di mana? Di sarapan mie ayam yang harganya 20 ribuan misalnya, orang 3 udah 60 ribu, ya kan? Nanti pada zuhur makan lagi, beli lagi, makan di mana? Ya, ke restoran. Habis berapa orang 3? 170 ribu. Udah tambah berapa itu? Malam gitu lagi. Kurang terus kalau nurutin apa? Gaya hidup. Tapi kalau untuk biaya hidup, rezeki yang Allah turunkan itu pasti cukup. Ini ujian bukan? Ujian juga, Pak. Ekonomi itu juga ujian. Tapi tidak ada orang yang paling bahagia kecuali orang yang bersyukur. Karena kebahagiaan yang hakiki itu salah satunya hanya milik orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Udah aman itu, Pak. Dan jangan pernah sekali-kali membandingkan rizki kita dengan rizki orang lain. Nggak boleh, Pak. Jangan pernah sekali-kali membandingkan rizki kita dengan rizki orang lain. Ini perkara dunia ya. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Unzur man huwa asfala minkum wala tangdur man huwa fawqa minkum. Kalau untuk urusan dunia, lihat orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Apa hikmahnya? Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita punya teman kerja di BUMN misalnya. Wah, gajinya 25 juta, Pak. Wah, enak banget ya si fulannya. Saya yang cuman jualan ini sehari cuman laku 200 ribu. Cuman laku 200 ribu. Wah, saya kerja di perusahaan ini gajinya cuma UMR. Cuma 3.500.000. Padahal, Pak, pekerjaan yang kita keluhkan itu apa? Impian pengangguran. Wah, enak ya tuh si fulan ya, rumahnya bagus, saya rumahnya kayak gini aja. Padahal itu rumah punya dia sendiri. Ya. Nggak ngontrak. Itu sebuah nikmat yang besar. Ya. Itu sebuah nikmat yang besar. Makanya kalau kita membandingkan atau kita jadikan orang lain sebagai barometer kebahagiaan kita, ya pusing gitu, Pak. Ya. Maka kita akan pusing. Ya. Tapi kalau kita nerima, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita tidak akan stres. Ya.
Coba sekali-kali bandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih soleh daripada kita, ya. Yang agamanya lebih baik daripada kita. Berani nggak? Ya. Caranya gimana? Oh, itu si Fulan enak banget ya. Bisa sholat 5 waktu di masjid terus, berjamaah. Kok saya nggak bisa ya? Kok itu bisa sholat 5 waktu, tepat waktu terus? Kok saya nggak bisa ya? Harusnya saya bisa. Kok si Fulan itu bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari? Kok saya berat ya? Oh, si Fulan itu bisa baca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Saya dari dulu Iqra 3 nggak selesai ini. Harusnya kita bandingkan kehidupan kita dengan orang yang seperti itu. Ini kalau urusan agama ya. Kalau urusan agama kita bandingkan orang yang lebih daripada kita. Kita ini nggak ada apa-apanya, Pak. Dibandingkan mereka. Tapi kalau kita kumpulnya sama anak-anak dunia ya udah selesai kita. Kumpulnya sama anak-anak dunia, nggak ada apa-apanya kita. Maka kita akan berambisi, kurang terus. Apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita pasti kurang. Dan seorang mukmin ketika menghadapi masalah duniawi seperti ini ya, dia tidak akan stres. Apalagi dia mengeluh dengan manusia. Ngeluh sama manusia itu percuma, Pak. Sebesar apapun masalah kita, hamparkan sejadah kita, Pak. Di rumah bangun sepertiga malam terakhir, bisa nggak kira-kira? Bisa lah, bangun sahur aja bisa kok. 30 hari. Kita punya masalah, hamparkan sejadah kita, sholat, kemudian kita berdoa, minta sama Allah. Seperti anak kecil yang meranyek minta permen, minta jajan. Minta diselesaikan masalah kita sama Allah. Pasti bisa. Allah jangankan merubah nasib kita, Pak, merubah siang dan malam aja Allah mampu. Merubah negara jadi 4 musim aja Allah mampu, apalagi sekedar merubah nasib kita. Kalau urusan dunia ya jangan kita berputus asa ya. Karena ketika kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan adanya iman di hati kita, iman yang sangat kokoh, yang kuat, kita akan meyakini bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita, ya itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Dan keyakinan ini juga yang menjadikan Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kebaikan untuk kita, untuk manusia, berupa apa? Ketenangan dan ketabahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti dia akan memberi petunjuk di dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, makna dari ayat ini, seseorang ketika dia ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, disertai perasaan yang tunduk dan berserah diri kepada Allah dengan ketentuan Allah tersebut, maka Allah akan memberinya petunjuk di dalam hatinya dan menggantikan musibah yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar di dalam hatinya. Nah ini musibah, salah satu musibah yang cukup berat apa, Pak? Ditinggal mati.
sama anak. Anak yang masih apa? Balita. Ya mungkin saudara-saudara kita yang nyimak kajian ini ada sebagian yang pernah mengalami, tapi saya sendiri belum pernah mengalaminya. Itu merupakan sesuatu yang apa ya? Yang berat lah. Mungkin kita menunggu 9 bulan, 10 hari pengen punya anak, ya kan? Tapi Allah punya ketentuan lain. Allah punya ketetapan lain. Allah ambil anak itu. Anak yang masih apa ya, lucu-lucunya, yang sangat kita harapkan. Apalagi anaknya laki-laki. Kalau kita bersabar dan kita ridho dengan ketentuan Allah, ya, maka Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti. Dan anak tersebut akan menunggu kita di pintu surga. Ya. Di pintu surga. Pintu surga ada berapa? 9. Ya. Anak tersebut akan menunggu kita. Yang penting apa? Kita ikhlas. Kita ridho dengan ketetapan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Idza mata waladul abdi qallallaha limalaikatihi." Jika anak seorang hamba itu meninggal, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya, "Qabattum walada abdi." Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Kemudian fayaqul, mereka berkata, "Fabattum tamarota faadihi." Kemudian mereka berkata, "Ya, wahai Allah Azza wa Jalla." Madza fayaqul madza qala abdi. Apa? Kemudian apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayaqul hamidaka fastarja'a fayaqulullah abnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Apa yang mereka katakan? Dia memujimu dan mengucapkan istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam riwayat lain ada tambahannya Pak, kalimat istirja ini. Kalau kita punya musibah, apa tambahannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'urni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ja'urni, ya Allah, berilah ganjaran pahala untuk musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Kemudian kalau dia mengatakan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bangunlah untuk hambaku satu rumah di surga dan berilah nama dengan Baitul Hamdi. Ketika dia kena musibah, anaknya meninggal, dia istirja, dia memuji Allah, alhamdulillah. Bayangkan Pak, anaknya meninggal, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'urni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Segala puji innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah dan akan kembali pada Allah. Allahumma ja'urni, ya Allah, berilah ganjaran pahala untuk musibahku, wa akhlifni khairan minha. Dan ini juga berlaku kepada kita yang diberikan musibah berupa apa? Bencana, dompet hilang, motor hilang. Mungkin ada sebagian kita ya yang sholat ke masjid, motornya hilang Pak. Waduh, pusing nggak kira-kira Pak? Pusing, wajar, manusiawi, punya kepala kita, pusing. Tapi kalau kita ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah, dan kita mengucapkan Allahumma ja'urni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran pahala untuk musibahku dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Ini berlaku untuk semuanya ya. Ketika kita ditimpa musibah.
Yang penting apa tadi? Harus ikhlas. Ustadz enak ngomong ikhlas nih, tapi berat untuk jalankan. Ya emang betul. Yang namanya ikhlas itu apa? Berat. Yang namanya ikhlas itu berat. Terus bagaimana cara kiat-kiat kita agar kita tegar ketika menghadapi cobaan? Salah satunya apa tadi? Anak meninggal, ya kan? Rumah kemalingan, kebanjiran. Saudara-saudara kita di kabupaten sebelah sedang kebanjiran. Setahun masa sampai berapa kali? 2 kali, 3 kali kebanjiran, Pak. Pas lebaran lagi. Masya Allah. Sedih mereka pasti, Pak. Pasti mereka juga sedih. Tapi kalau misalnya kita punya saudara nih di daerah yang terdampak musibah, kita ajarkan, baca doanya, Allahumma ja'urni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini bila perlu nanti dihafalkan ya. Ini sangat bagus sekali ya. Dan kita kuatkan mereka. Jangan takut-takutin, tulah banjir kan lah akibat banyak dusun kamu nih. Gimana mereka tambah sedih. Ibaratkan kita mau jenguk orang sakit. Kita jenguk orang sakit, sakit apa Pak? Sakit ini nak, diabetes. Wah Pak, tetangga aku Pak, cah ini 3 hari mati Pak. Sedih nggak kira-kira dia? Sedih. Tapi kalau kita kuatkan, enggak apa-apa Mak, syafaqallah, labak atau khurun insyaallah. Enggak apa-apa Pak, insyaallah ini sebagai penggugur dosa. Seneng nggak kira-kira? Seneng kalau doakan seperti itu. Tapi kalau dibilang, wah Pak, tetangga aku Pak, cah inilah modelnya Pak, 3 hari mati Pak. Takut, pasti dia sedih. Seperti itu. Di antara kiat yang pertama dan yang paling penting, kita harus mengimani takdirnya Allah Azza wa Jalla. Kita harus mengimani takdirnya Allah Azza wa Jalla yang telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita duduk di sini, Pak, itu bukan karena kebetulan. Ingat ya, kita duduk di sini bukan karena apa? Kebetulan. Tapi karena Allah tetapkan 50.000 tahun yang lalu. Sudah Allah tetapkan. Tapi ini bukan dalil untuk kita melakukan kemaksiatan atau kita melakukan kejahatan ya. Atau kita bermalas-malasan. Ngapa kau tidur tidak begawi? Terserah Allah lah. Kalau Allah takdirkan aku kaya ya pasti Allah akan buat aku kaya. Tapi dia makan tidur aja. Nggak ada usaha untuk apa kerja, itu nggak ada. Apa berdagang, ya. Nggak ada. Tapi dia berdalil, sesuai takdir Allah aja lah. Kita mengalir aja lah. Ini bukan sifat seorang muslim seperti ini. Ya. Kita tetap tunduk dan patuh dengan aturan yang Allah buat. Ya. Dan kita niatkan kita bekerja untuk ibadah. Ya. Ini sifat seorang muslim. Ya kalau kerja sekedar kerja ya orang-orang kafir juga kerja Pak. Ya. Kalau mau nyari dunia mereka lebih kaya dari kita. Apa yang kita bandingkan? Ya. Yang membedakan kita sama mereka, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus mengimani yang namanya takdir. Ya. Takdir ini sudah Allah tuliskan 50.000 tahun yang lalu. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kataballaha maqadirul khalaiki qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah Allah tuliskan kita punya anak berapa, anaknya laki-laki apa perempuan, sudah Allah tuliskan. Rizki, ya. Nanti ini jatah rizkinya seberapa ya. Udah, dunia itu Pak ya, cukup di tangan aja. Jangan sampai masuk ke hati. Kalau dunia jadi prioritas kita Pak, lagi enak-enaknya dunia, tahu-tahu apa? Mati. Lebih baik akhirat jadi prioritas utama kita. Kerja kita. Kita waktunya kerja, kita kerja. Dan apa ya? Profesional.
yang berdagang, yang buka toko, yang jadi karyawan, profesional. Tapi waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan semua pekerjaan, berangkat ibadah. Ada duit lebih, umroh. Ada rezeki lebih lagi, daftar haji. Ini lagi enak-enaknya di dunia, tahu-tahu mati. Dan tidak akan dicabut nyawa seorang hamba kecuali disempurnakan jatah rizkinya. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, tidak akan dicabut nyawa seorang hamba kecuali Allah akan sempurnakan dulu rizki dia. Kalau misal saya mati sekarang nih, berarti jatah rizki saya segini. Mau saya kerja 24 jam kerja terus, jatah rizki saya seperti ini. Jatah rizki saya seperti ini. Kalau barometer kaya itu kerja keras, tentu saja kuli bangunan itu lebih kaya daripada kita. Karena apa? Ini lebih keras kerjanya. Kalau kerjanya itu 24 jam, tentu warkop-warkop yang 24 jam buka itu mereka bisa lebih kaya. Tapi semua itu sudah Allah tuliskan berapa? 50.000 tahun yang lalu. Semua kenikmatan, semua musibah yang kita alami sudah Allah tetapkan. Kita mau protes sama siapa, Pak? Misal kita kena musibah, rumahnya kebanjiran, yang kendaraannya hilang. Mau protes sama siapa? Mau protes sama Allah? Berani gitu? Oh, Allah ini gak adil sama saya. Berani gak gitu, Pak? Gak mungkin. Ini bukan sifat seorang muslim, Pak. Sifat seorang muslim, dia menerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk dia. Itu yang pertama. Harus beriman dengan takdir Allah. Yang kedua, kita harus yakin pasti ada hikmah di balik cobaan tersebut. Ini sudah kita bahas ya, hikmah di balik musibah. Semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Dan kita tahu atau kita tidak tahu. Pernah nggak kita udah berencana mau safar, tahu-tahu nggak jadi? Atau bukan kita lah, kita pernah tahu. Ternyata kendaraan yang dipakai itu kecelakaan. Ini hikmah. Hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita belum waktunya meninggal. Wah, saya mau mudik pakai bis ini ternyata nggak jadi. Tiket saya hilang misalnya. Atau ada sesuatu yang membuat dia batal. Besoknya bis yang mau dia kendarai ini ternyata kecelakaan. Ini hikmahnya. Oh, qadarullah ya. Kalau saya ikut bis itu bisa jadi saya termasuk rombongan yang kecelakaan. Pasti ada hikmahnya. Yang kita tahu atau yang tidak kita tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un." Fata'alallahal malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu itu untuk main-main? Dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan selain Dia. Huwa rabbul arsyil karim, Dia Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Ini Allah, Pak, yang nanya sama kita. Apa kamu kira nih aku ciptakan kamu ini untuk main-main? Kasarnya gitu. Allah nanya bukan berarti Allah nggak tahu. Allah tahu. Allah tahu untuk apa kita menciptakan, untuk apa Allah menciptakan kita. Apa kamu kira kamu itu diciptakan untuk main-main? Dan kamu nggak akan kembali kepada Allah. Sampai ada kalimat yang berbunyi, silakan berbuat semaumu. Silakan berbuat semaumu, tapi ingat nanti kamu akan mati.
Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu tidak malu, berbuatlah semaumu. Berbuatlah semaumu. Tapi ingat, kita semua akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakannya. Kita harus yakin bahwasanya pasti ada hikmah dari takdirnya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqna huwa illa bil haqq." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran. Di antara keduanya berarti apa? Kita, Pak. Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya berarti apa? Ya kita semua. Allah menciptakan kita ini dengan serius, bukan dengan cara main-main. Bikin manusia lah, bukan gitu ya. Jangan sampai kita lupa tujuan Allah menciptakan kita ini untuk apa? Masih ingat nggak apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk beribadah, betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, kita diciptakan bukan untuk kerja, bukan untuk main-main, bukan untuk wisata kuliner, bukan untuk traveling sana kemari, bukan. Tapi untuk beribadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus ingat bahwasanya musibah yang kita hadapi ini belum seberapa. Jangan kita merasa hidup kita ini paling berat ujiannya, Pak. Baru diuji, nggak punya duit 2 hari ya pusing. Wah, gimana ini, Allah nggak adil sama saya mulai ini. Tapi kayaknya ya, seenggak punya duitnya di Linggau ini masih bisa makan ya. Yang penting apa? Kita mau keluar rumah. Karena saya menyaksikan sendiri ya. Yang penting keluar rumah. Datang ke pasar, jadi kuli angkut, dapat duit, Pak. Bawain belanjaan orang ya. Orang yang belanja dari PT dari kabupaten ya kan. Dapat 10.000, 20.000, yang penting bisa makan. Dia menyelamatkan harga dirinya dengan tidak mengemis. Lebih baik daripada dia ngemis, Pak. Minta-minta. Jadi jangan kita merasa ujian yang Allah berikan kepada kita ini ujian yang paling berat. Karena ada orang yang ujiannya itu lebih daripada kita. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda untuk menghibur kita, menghibur kaum muslimin. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man azamat musibatuhu fal yazkur musibati fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu." Siapa saja yang merasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku, kata Nabi Muhammad SAW. Dia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Caranya gimana? Kita baca Sirah Nabawiyah, Pak. Gimana kira-kira, Pak? Masih dalam kandungan, bapaknya meninggal. Masih dalam kandungan. Lahir dengan seorang ibu, umur 2 tahun atau umur 4 tahun, ibunya meninggal. 4 tahun, Pak. Jadi yatim piatu. Nggak punya ibu, nggak punya bapak. Punyanya kakek. Umur 7 tahun, kakeknya meninggal juga. Kemudian diasuh pamannya.
diasuh pamannya. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Masih kecil, Pak. Masih kecil menggembala kambing, Pak. Bukan kayak zaman sekarang ya, ngarit kambingnya di kandang, rumputnya diambil, dibawa, masukkan ke kandang. Enggak, ini kambingnya yang dibawa, yang digiring ke padang rumput. Masih kecil, Pak. Umur 12 tahun sudah mulai berdagang. Ini nggak punya siapa-siapa, Pak. Nggak punya, cuma punya paman. Punya paman pun, walaupun dia melindungi Nabi Muhammad SAW, tapi dia belum beriman, bahkan mati dalam keadaan kafir. Paman Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Pak. Terus kita mau merasa ujian kita ini berat. Setelah datang wahyu, diutus menjadi nabi dan rasul, satu kota bilang Nabi Muhammad SAW ini apa? Gila, penyair, tukang merangkai kata-kata. Padahal Nabi Muhammad SAW jangankan sekolah, baca aja nggak bisa, Pak. Termasuk golongan ummi. Apa itu ummi? Yang nggak bisa baca tulis. Berdakwah dibilang orang gila, Lagi sholat, Pak, bayangkan, lagi sholat itu dilempar sama Abu Jahal, bukan dilempar ya. Lagi rukuk ditaruh kotoran unta, ditaruh apa? Jeruan unta, Pak. Lagi rukuk, lagi sujud ditaruh jeruan unta. Fatimah radhiyallahu anha sebagai anaknya bersihin, Pak, sambil nangis. Sedih lihat bapaknya ini seorang nabi diperlakukan seperti ini. Dakwah ke kota Taif, dilempari batu, Pak, sama anak-anak kecil. Sampai turun malaikat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, kalau kamu mau, saya angkat gunung ini, saya lempar ke mereka." Tapi apakah Nabi Muhammad SAW mengatakan iya? Enggak. Beliau berharap nanti dari tulang sulbi, selangkangan mereka ini saya berharap akan lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi Muhammad SAW ujiannya paling berat. Dan yang keempat, kita harus tahu, semakin kuat iman kita, semakin kuat juga ujian yang kita rasakan. Dulu sebelum kita kenal kajian ya biasa-biasa aja ya. Wah, habis kenal kajian ini, aduh, kayaknya berat banget kita menjalankan sunnah ini. Ke masjid, orang mandang kita sinis gitu kan. Apalagi di keluarga, nggak mau salaman sama sepupu, sama saudara. Oh ini, aduh. Terus bikin status, wah ujian saya berat sekali setelah hijrah ini. Oh, belum seberapa, Pak. Ya belum seberapa ini. Ya. Loh, kok masih salaman sama sepupu, Mas? Gak apa-apa, Ustaz. Dakwanya pelan-pelan, gak bisa seperti itu ya. Ketika datang hadis ini, udah kita langsung gak mau salaman sama sepupu. Harusnya seperti itu ya. Ini sikap yang harus dilakukan. Ada hadis dari sahabat yang mulia, Mus'ab bin Sa'id. Ya, bukan sahabat ya, dia seorang tabi'in. Beliau berkata, ayahnya pernah berkata kepadanya, bahwasanya ayahnya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Kata Nabi Muhammad SAW, "Al-anbiya'u summal amsalu fal amsalu fayubtalal rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban istadda balauhu wa in kana fi dinihi riqatun ibtuliya ala hasabi dinihi fama yabarahul balau bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ata." Kata Nabi Muhammad SAW, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, al-anbiya. Kemudian orang yang semisalnya, dan orang yang semisalnya lagi.
Seseorang akan diuji dengan kondisi agamanya, sesuai dengan agamanya. Apabila agamanya begitu kokoh, kuat, ya, maka semakin berat juga ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi ini dengan keadaan bersih tanpa dosa. Ya bisa jadi kita mendapatkan ujian itu sebagai sebab penghapusan dosa kita. Itu sikap yang harus kita lakukan, Pak. Harus berhusnuzon. Ustadz, saya punya motor hilang, Ustadz, misalnya gitu kan. Wah, ini kayaknya ujian dari Allah ini buat saya. Mungkin bisa jadi itu balasan karena kezoliman kita yang dulu. Cara Allah untuk mensucikan kita, menghapuskan dosa. Mungkin kita pernah zolim dengan orang, ya, masalah muamalah, masalah harta. Ya, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, kiat agar kita tegar menghadapi musibah, kita harus yakin bahwasanya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakannya. Dari sahabat yang mulia Qatadah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa kami pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan ayat ini. Lalu beliau mengatakan, la yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Sebesar apapun masalah kita, pasti ada jalan keluarnya. Kita harus, sebelum kita bercerita kepada manusia, minta solusi, ya kita harus menceritakan masalah kita ini kepada Allah dulu. Kita minta solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan. Bukan kita cerita sama teman kita. Apalagi temennya ini nggak paham juga. Nggak paham dalam arti apa? Woi, kau nih amanah curhat sama Allah, jangan sama makhluk. Wah, ini sakit hati juga kita dengarnya, Pak, ya. Kita cerita sama dia dengan harapan dia bisa ngasih solusi. Tapi dibilang seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami. Cerita ada masalah, gimana masih ini? Woi, kau nih amanah curhat sama Allah, jangan sama makhluknya. Padahal kita berharap dia bisa ngasih solusi. Nggak mungkin Allah berfirman sama kita, wah Dimas, kau gini-gini, nggak mungkin, ya. Itu tidak mungkin. Bisa jadi Allah ngasih jalan keluar melalui saudara kita. Seperti itu. Pasti ada kemudahan di balik kesulitan.